Jadi gimana Julia? Jadi udah buat eh baru bisnis di awal, udah tahu brandnya mau apa, misal bisnis baju. Iya Kak, jadi Hmm, salah satu dari apa teman kita itu udah buat eh, bisnis sablon baju, terus dia mm. punya desain desain untuk sablon juga tuh udah ada Kak. Nah, itu sih oke Iya ya. Kak, jadi ada beberapa juga. Terus logo apa? Logo yang saya sama Jusna juga udah ada Kak. Kita buat produk apa? Keripik pisang. Oke, oke. Iya Kak. Jadi Mbak, brandingnya itu udah ada. tapi nanti udah ada Kak, tapi nanti jangan di-spill dulu. Jadi mungkin ada yang mau bantuin, mungkin udah buat keripiknya, terus nanti kita buat logonya. Nah, berarti kalau kayak gitu nanti pertemuan 10 eh, produknya seminggu udah bisa belum? Udah ada belum produknya? Produknya masih di ini Kak, masih di apa namanya? Masih dirancang. Oh, belum bisa. Oh, lagi R&D kali ya, research buat produk keripiknya enak nggak gitu ya? Kalau untuk nanti untuk buat konten Mm-mm. nanti kita kan tadi kakak jelaskan bahwa Mm-mm. harus apa namanya harus membuat konten terus ada Iya. foto produknya. Ha, Jadi ha. nanti kita usahakan untuk pertemuan berikutnya itu kita udah buat kontennya kak, konten mungkin konten atau mungkin yang udah punya desain baju untuk Oke, sablon oke, juga oke. bisa ditampilkan di share kak. Oke, oke. Jadi karena udah ada nih ya, kan per kelompok. Ya udah tadi saya maunya individual biar agar punya branding sendiri ya masing-masing. Tapi nggak apa-apa nih, karena udah kelompok nanti per kelompok aja ya. Nanti saya mungkin tugasnya nanti share konten, kemudian udah ada logonya. Kalau udah ada, alhamdulillah. Untuk brandingnya, brandnya udah tahu nih, brandnya merek apa gitu. Misalkan kayak gini, BNB, gitu ya. Kemudian, nggak kelihatan lagi. Kemudian misalkan pulpen nih. Pulpennya udah ada nih logonya Kizi gitu ya. Kan seperti itu. Nah, ntar tinggal divideokan gitu ya. Sorry, nggak kelihatan ya. Kan seperti ini gitu ya. Nah, itu nanti buat konten, berarti udah buat kalau sudah ada logo, sudah ada eh, sosial medianya, udah buat. Ada beberapa yang udah buat sosial medianya kak. Nah, nanti saya minggu depan mungkin sambil kita running gitu ya. Nanti kita buat sosial medianya, kemudian gimana caranya untuk bagus gitu, untuk apa sih platform-platform. Abis itu linknya nanti kita ada mungkin lebih ke Bitly gitu ya. Atau nanti kita juga buat hmm, websitenya gitu ya. Jadi eh, website kan gampang itu sebenarnya untuk di Canva ya. Mana tadi? Mana tadi tadi saya. Oh, iya, oh, iya, oh, iya. Nah, tadi website misalkan kayak gini ya. Nanti udah nih terus ngelink gitu ya misalkan. Sorry, sorry. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan udah ada nanti udah ada fotonya. Saya sih sebenarnya lebih ke kontennya dulu agar si picture-nya itu ini, pertama kan logo nama nama brandnya. Kemudian picture-nya nih si gambar. Nah, misalkan ini eh, kalian ada misalkan berdua apa bertiga tadi sekelompok bertiga 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 nanti ada fotonya di sini. Kita adalah founder gitu. Founder dari brand ini. Nah, kemudian eh, nanti bisa jualannya apa nih gitu ya. Bisa nanti tinggal klik eh, editing, nanti saya ajarkan. Nah, nanti untuk page-nya sampai seperti ini. Nah, di sini
juga bisa nge-link seperti ini gitu. Jadi bisa di handphone juga. Jadi nanti di situ dari oh kita ada nih sosial medianya. Ini bisa dimunculkan di navigasi untuk publish website gitu. Jadi eh, selain itu kita buat nge-link ke sosial medianya, ke e-commerce-nya juga. Jadi serunya nanti kita akan nge-link ke sosial medianya, kita buat kontennya. Intinya adalah yang susah, yang lama. Ada yang mau bertanya? Tidak ada Kak. Oh, oke. Eh, susah yang akan susahnya adalah eh, ketika kita buat konten gitu ya. Buat si produk ini. Jadi, sorry, kita share. Nah, untuk ini, jadi kita akan ada konten tidak terjadwal dan konten terjadwal. Nah, kita akan buat ini yang akan konsepnya ini. Jadi, kita rencanakan konsepnya dulu. Oleh karena itu tadi saya bilang, udah ada fotonya, udah ada produknya. Nah, produknya itu yang lumayan untuk developnya, gitu ya, lama. Jadi, mau nggak mau kita harus rencanain konsep kita, apa kelebihan produk ini dibanding produk lain, gitu. Dan mengapa produk ini yang kita jual. Jadi, nanti mungkin bisa direncanakan eh, konsepnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa menyediakan konsep dulu, konsep udah tahu, produknya udah ada, lalu kita baru menyediakan bahan kontennya. Tadi ya, saya bilang publish ya udah ada produknya belum gitu ya. Tadi kan kalau saya kira eh, masih namanya mata kuliah ya, mungkin bisa ngambil di AI, ngambil di Google, ngambil di mana untuk sebagai produk untuk bahan kontennya, itu foto-fotonya. Tapi misalkan memang ada bahannya, memang di bisnis digital diwajibkan untuk membangun brand gitu ya. Saya harap udah ada konsepnya nih kira-kira produknya apa. Contohnya mungkin apa ya? Saya punya, saya juga waktu itu bikin brand sendiri. Em, cuman memang itu ada hak ciptanya gitu-gitu ya. Jadi, eh, tapi sekarang mungkin yang running hanya beberapa, lebih ke makanan sih saat ini. Memang karena untuk eh, baju gitu-gitu agak lesu sekarang untuk pembelinya. Cuman nanti kita bisa untuk rencanakan konsepnya dulu kalian. Kemudian kita bisa setelah itu baru menyediakan bahan kontennya. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itulah ya enaknya untuk perencanaan konsepnya terlebih dahulu. Jadi, oh kalau ketika udah ada logo, ketika ada udah branding, kita bisa nanti untuk ke bahan konten. Jadi produk udah ada, udah Bu, udah ini. Nah, kita bisa bikin bahan konten yang seperti apa. Nah, ketika udah ada produknya memang kita mau berjualan tentang itu lebih mudah. Eh, contoh nih, saya contohkan ya, saya bikin ini nih. Mungkin kalau keripik ya, ini saya em, teman saya sih usaha serundeng kelapa, serundeng kelapa gitu ya. Nih packagingnya kayak gini, terlihat nggak? Nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan ya. Wah susah nih. Nggak apa lah ya. Ini packagingnya eh ada persajiannya berapa gram. Ya bisa ntar cari aja lah di Indomaret di apa. BP POM udah ada BPOM-nya? Belum ya? Belum sampai sana ya. Makanan itu harus ada BP POM sama halal gitu. Nah, halal itu nanti pengecekannya itu saya dulu untuk instruktur halal juga. Jadi
halal itu nanti pengecekannya ada sampai ke pembuatan. Jadi kalian buatnya di mana? Misalkan buatnya di eh, apa namanya tuh? Kitchen, kitchen bahasa Indonesia apa? Eh, Dapur, Kak. dapur. Sorry, sorry. Agak mix soalnya kebiasaan. Nanti kita akan ke dapur. Terus di dapur itu nanti akan dicek. Dapur itu dicek kira-kira ada nggak produk yang non halal. Jadi yang misalkan pembuatan tadi minyaknya halal. Oke, misalkan apa bahan-bahannya halal. Nanti akan dicek sampai juga peralatannya, sampai alat alat cucinya di mana, sampai seperti itu untuk halal. Mungkin kalau untuk makanan agak lebih panjang gitu ya, karena memang butuh BP POM dan lain-lain untuk brandingnya. Jadi BP POM kemudian halal. Kalau halal gitu, halal sekarang lebih mudah em, karena udah nggak di bawah kemen di bawah MUI, sekarang di bawah Kementerian Perindustrian itu. Karena saya juga banyak develop brand gitu, beberapa brand jadi saya tahu. Nah, em, ya itu mungkin nanti ada untuk lambang ini mah bisa bikin di online sih untuk buat oh nih harganya sekian gitu. Bedain aja misalkan ada keripik rasa strawberry misalkan atau keripik rasa keju gitu ya. Nah, itu nanti bisa dibedakan aja dari si em, barcode-nya. Jadi nanti ketika untuk pembelian bedain aja barcode-nya berapa. Barcode gampang, cari aja di online. Barcode tinggal masukin terserah kalian nomornya berapa nanti bisa keluar. Oh, arti barcode ini adalah si apa namanya keripik strawberry misalkan. Kan seperti itu. Nah, dari situ juga ada informasi gizinya. Jangan lupa ketika memang brandnya sudah seperti ini ya. Ini ada informasi gizi. Mungkin bisa beli yang di jalanan itu ada komposisinya, ada saran penyimpanannya gitu. Jadi memang ini UMKM adik-adik. Jadi em, dia di Sukoharjo nih PT-nya, PT Gita. Dia distribusi ke Superindo. Gitu. Jadi bisa nih untuk kira-kira energinya berapa. Nah, nanti ini memang ada kalau sampai sebesar ini sih untuk produk memang wajib sih seperti ini. Minimal untuk syarat penjualan makanan gitu. Mungkin seperti itu saran untuk makanan. Kalau produk sih saya udah bangun brand ya itu hak cipta. Hak cipta ini contohnya ya BNB ini hak ciptanya punya Lee Ken Ki gitu. Lee Chan Ki. Ah, tau lah namanya susah. Ini punyanya orang Korea gitu ya. Nah, itu lagi hits dipakai oleh selebgram. Jadi saran saya konsepnya seperti itu. Cuman kalau itu sampai benar-benar ya, kalau memang mau diseriusin dari untuk brand yang kalian bangun. Nah, kemudian ada penyediaan bahan dan konten pastinya. Nanti mungkin kita akan lebih ke sana. Konsepnya dulu ya, didalami kira-kira mau seperti apa gitu. Kemudian baru nanti kita akan mencapai proses editing dan review. Jadi nanti upload konten, nah, nanti kita akan membuat contohnya, ngikutin ini aja. Yang bagus menurut saya konten Erigo, 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 aduh Erigo. Nah, Erigo kemudian itu Pure. Nah, ini menurut saya mereka itu eh, apa ya benar-benar online banget gitu. NCN Pure ini. Dia itu sampai ada untuk linknya, link tree gitu ya. Nah,
bisa buat untuk ini. Di sini bisa cek aja ya, Instagram Pure. Dia ada TikToknya, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, ada WA konsultasinya segala gitu ya. Ada grosirnya, ada retailnya, officialnya gitu ya. Atau maupun Sosiola, dia di Beauty Hall sama YouTube gitu. Menurut saya ini sampai untuk mengaktifkan pay letter pun mereka taruh untuk linknya, cara untuk mengaktifkan pay letter. Saking eh, memang mereka targetnya seperti itu. Nah, menurut saya untuk konten bagusnya ngeceknya lihat Pure deh. Mereka emang untuk kosmetik tapi ya itu mereka sangat eh, dulu 100% awalnya online gitu. Jadi keren juga sih menurut saya untuk konten-kontennya. Gitu. Jadi bisa dilihat aja untuk konten-konten yang bisa dicontoh ya menurut saya bagus. Atau emang brand internasional Nike atau Adidas. Tapi Nike atau Adidas mereka itu lebih kepada website langsung dan lebih kepada store. Tapi kalau Pure ini 100% online gitu. Nggak online sih sekarang udah mulai ke ini tapi awalnya adalah online. Jadi kalau misalkan untuk membangun brand yang cepat bisa di situ. Nah, atau mungkin lihat Adidas Indonesia yang Indonesia. Dia lebih menyetarakan untuk kalau misalkan yang mau eh, apa ya pakaian gitu ya. Coba lihat kontennya Adidas Indonesia gitu. Nah, di situ ada link tree-nya juga. Coba nanti buat link tree ya. Ketika adik-adik sudah membuat Shopee, misalkan Tokopedia, TikTok gitu ya. Kemudian Instagram. Nah, nanti bisa di link tree-kan saja sampai WhatsApp-nya. Jadi nanti ada khusus WhatsApp untuk bisnis. Nah, WhatsApp bisnis itu saya juga ada WhatsApp bisnis gitu. Nanti eh, bisa di-link-kan dan bisa nge-link kira-kira katalognya bisa dimasukkan. Jadi di dalam WhatsApp bisnisnya. Gitu. Jadi nanti di WhatsApp bisnis itu ada setting katalog di situ. Adik-adik. Nanti mungkin banyak ya sebenarnya, cuman kita waktunya singkat. Mungkin nanti saya saya nggak biasa pakai komputer untuk ngesetting, jadi saya bingung. Saya nanti setting ke tab aja mungkin ya. Rata-rata biasanya orang yang konten itu pakainya ke tab untuk eh, setting kira-kira apa aja nih pengen. Jadi saya nggak biasa interface-nya si website. Nanti mungkin minggu depan kita akan bahas cara membuat. Saya udah buat dulu ya mungkin beberapa. Kemudian buat masukin ke Linktree gitu. Jadi nanti udah ada fotonya, targetnya seperti itu. Jadi nanti pertama itu adalah konsepnya dulu ya. Konsep produknya udah ada. Nah, di situ. Jadi ketika produknya udah ada, packagingnya sudah oke, terus kemudian dari peraturan-peraturan pemerintah udah oke. Tapi kalau misalkan, Bu, belum terlalu nih Bu untuk peraturan pemerintah, baru brandnya aja. Oke, nggak apa-apa. Cuman hati-hati ketika nanti sudah lumayan oke, pasti diminta untuk beberapa seperti makanan sama kosmetik itu biasanya harus ada logo em, BP POM gitu ya. Jadi eh, ini aja nggak ada nih ya. Dia bisa masuk tapi nggak ada BP POM ya si BNB. Karena ini belinya di Korea. Oke, nggak apa-apa. Atau mungkin kalau produk lebih kepada produk juga nggak terlalu sih. Nah, ini ada perhatian hati-hati misalkan di bawah anak di usia sekian gitu ya kalau untuk pulpen gitu ya. Ini cuma sih. Tapi yang banyak sih makanan nama kosmetik biasanya. Ada eh, di Indonesia itu di halal, kemudian BP POM, BP POM RI gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu masukan dari saya. Nanti mungkin sambil nggak apa-apa ya kita lagi ada acara sekalian juga untuk eh, tugas akhir dari digital branding. Gitu. Jadi nanti kita project paper lah, tapi
papernya itu nanti akan terlihat di mana konten-konten adik-adik semua untuk sosial media maupun email marketing. Nanti ada cara untuk pembuatan email marketing mungkin nanti saya akan ajarkan gitu. Jadi adik-adik bisa nanti coba untuk email marketing juga. Jadi di situ pun kita bisa untuk dapatkan mungkin nanti bikin form kali ya. Setelah pembelian nanti mungkin beli silakan nanti mungkin nanti ada gift kecil gitu ya. Adik-adik bisa buat em, tahu Aero Street nggak? Sepatu Aero Street. Tidak, Kak. Oke, sebentar saya share. Nih saya share Aero Street. Tahu Kak, Tahu ya? Laki-laki pasti. tahu Kak. Ini lumayan, harganya murah. Sebentar saya share. Kok nggak bisa ya? Oke, sebentar saya share. Nah, di sini Aero Street tuh ah seperti ini ya, pabrik sepatu. Nah, dia tuh ada di TikTok, ada meraih penghargaan banyak sekali di TikTok, Shopee gitu ya. Karena memang harga produknya oke banget gitu ya. Nah, bisa nanti mengikuti si Aero Street ini. Bahkan coba di TikTok juga ya. Nah, kan TikTok Shop by Tokopedia ya. Jadi udah Tokopedia udah dipindahin nih ke TikTok sekarang. Terus Shopee, nah, Bibli. Nah, ini nanti ada dilihatkan cara pembuatannya. Nah, ini ada kantornya. Nah, Aero Street. Nah, dia itu Aero Street ini mengembangkan beberapa produk gitu ya. Ada shoes, slipper untuk bawahnya girls gitu ya. Ada juga parfum. Jadi aparel juga. Nah, jadi di sini untuk pembuatan seperti ini kita butuh nih untuk brand. Nah, ini juga ada karir di sini. Sorry. Nah, so, eh, street. Bentar, kita coba cek. Nah, di sini pun tahun nih Shopee saya belum masuk, bisa masuk nggak ya? Nah, Aero Street juga produk-produknya. Nah, ini produk-produknya. Nah, ini ada t-shirt, kemudian ada sepatu gitu ya. Ini harganya murah-murah. Sepatu aja harganya 100 ribuan. Tuh. Tapi oke kok produknya. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, di sini bisa dicontoh nih, adik-adik. Kalau misalkan untuk yang tadi ya, pembuatan pakaian. Karena dia murah banget produknya. Tuh, untuk crop top aja harganya 30 ribu. Tapi bahannya bagus. Nah, di sini. Dia nanti bisa coba untuk nih pilihan lokal. Ya, memang brand lokal. Yang bangun orang Indonesia. Gitu. Jadi ini dari banyaknya dari sampah, beberapa sampah yang dia develop makanya harganya murah gitu. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa dicek coba di sini kenapa alasan saya mengajarkan untuk adanya em, branding ini tadi ya untuk konsep. Nah, tadi makanya kita harus ada website. Semua produk ada websitenya karena nanti search di Google itu biasanya atasnya paling atasnya website gitu ya. Kalaupun itu di sosial media juga ngelink ke situ. Jadi di website ada di mana aja. Tuh, nah, bisa langsung ngelink ke si Tokopedia-nya maupun TikTok maupun Instagram dan lain-lain. Jadi di Instagram pun nanti linknya itu bisa langsung ke websitenya atau ke WhatsApp
gitu. Jadi nanti ketika kita udah ngelink WhatsApp, oh oke nih gitu, kan seperti itu. Gitu. Jadi bisa seperti itu ya, dicoba. Cari-cari yang oke lah. Saya cari yang brand lokal sekarang lagi naik sih itu tuh, Aero Street untuk baju, untuk pakaian. Kemudian makan makanan ya beberapa ya ini pengajuan untuk tugas akhir mungkin ya sampai untuk BP POM sama hal-hal ini. Ini bisa untuk tugas akhir adik-adik sebenarnya untuk mendapatkan menghasilkan namanya bisnis digital ya. Ada hal itu semua nyambung. Saya ajarkan semua kok di sini. Jadi nanti udah pikirkan dulu aja produknya. Karena ketika produknya belum jadi ya kita bingung untuk pemasarannya. Intinya riset saja dulu development si produknya gimana konsepnya ini gitu. Karena saya juga bangun produk itu dari nol kita udah ada produknya dulu misalkan contohnya oke ini produk gitu ya. Oke ini produk nih misalkan ini produk gitu ya, pulpen gitu ya, ini udah ada produk nih entar kita bisa eh, kira-kira desainnya seperti apa, udah ada packagingnya, kita jualnya seperti ini produknya gitu ya. Udah ada konsepnya nih, nah baru nanti kita baru ke konten gitu. Jadi sekarang mungkin fokusin ke konsepnya dulu, produknya udah ada, packagingnya udah oke gitu ya, dicoba bagus packagingnya. Packaging itu bisa untuk pesan pesan ke percetakan itu. Jadi bisa lihat aja di Shopee ada packaging gitu ya. Desainnya kita udah buat aja. Nanti mereka tinggal eh, print aja gitu. Kalau mau murah nih, em, ini mungkin agak lebih mahal ya. Karena packagingnya berbasis aluminium foil, alo, aluminium, aluminium. Tapi ini ditempel sama em, apa sih namanya? Stiker. Jadi sudah ditempel sama stiker gitu. Nah, itu mungkin bisa seperti itu atau mungkin packagingnya kotak box gitu ya. Itu tadi Aero Street juga kotak boxnya warna kuning gitu ya. Nah, itu bisa untuk di packaging seperti itu. Ups, jatuh. Oke, baik. Ada yang mau bertanya mungkin minggu depan udah oke ya untuk produknya. Saya sebenarnya kalaupun nggak itu juga bisa ngambil produk orang untuk tugas ini. Cuman kalau misalkan sambi, nggak apa-apa sambil develop untuk produknya. Seperti itu. Oke. Eh, di sini kelompoknya sama siapa aja nih? Julia sama siapa? Saya sama Jusna, Kak. Sama Jusna. Iya, Tuh. terus Lilis individu. Oke. eh Fivers sama Marcel. Oh, Firves sama Marcel. Sama, ya terus eh Indah, Sunarti, Mm-mm. Septi, sama Jakia itu satu kelompok. Wah, berempat. Empat. Nggak adil dong. Iya, iya Kak, soalnya tuh apa namanya? Itu kayak apa ya? Kayak tergantung dari ini Kak, soalnya itu mereka buat bisnis apa bunga kayak hiasan gitu Kak. Apa namanya? Coba Narti dong, Septi dong coba jelaskan dong punya produk boleh. Iya nih, jelaskan nih. Ada yang mau jelasin gak nih? Kok diem semua nih? Septi, gimana? Septi tuh dong buat ini Kak, hiasan Hah? bunga. Oh, Coba jelas. Kayak Septi. dari kerajinan tangan gitu, Ibu, bunganya. Oh, bunga yang dari bulu-bulu itu. Em, Sejenis itu tapi bukan cotton, bukan dari bulu, Ibu. Oh, dari ini apa? Sedotan. Tidak, Bu. Oh, bunga asli. Plastik gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. eh Nanti bisa nggak apa-apa. Misalkan ada kelompoknya udah berempat, ya udah nggak apa-apa. Eh Cuman
Nanti bedanya kalau sendiri mungkin em, beda kategori ya ketika nanti update konten. Mungkin tadi kontennya 9, saya anggap 9 konten itu untuk 2 orang lah ya, gitu ya. Kalau misalkan untuk sampai berempat, 16 eh, ya 16 konten ya, 18 konten buat kontennya ya, karena berempat bisa dibuat kontennya sambil untuk banyak orang nih, ada yang videoin, ada yang juga buat kontennya seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini. Minggu depan nanti kita akan ada tugasnya tadi ya untuk produk, kemudian nanti eh, minggu depan saya akan ajarkan kembali untuk kira-kira tugasnya apa aja. Jadi nanti kita akan develop lah untuk si brandingnya adik-adik ini. Mungkin nanti brandingnya udah dimasukin besok, udah buat 1-2 slide aja produknya kayak gini Bu, terus kemudian branding kita kayak gini gitu ya, agar nanti saya akan ada masukan kira-kira seperti apa. Seperti itu ya. Kak, ini Hmm? mau di posting di sosial media apa, Kak? Terus Di terserah TikTok atau Instagram. oh, jadi terserah saja, Kak. Iya, Oke. terserah atau Ya, yang Kak. nyamannya adik-adik aja. Pengennya lebih kemana? Tapi kan biasanya sosial media yang lagi hits tuh TikTok atau Instagram, ya kan? Atau Iya, Kak. YouTube sih paling nggak banyak ya. YouTube cuman orang banyaknya film-film Mm-mm. podcast dan lain-lain gitu ya. Paling itu Iya, sih Kak. TikTok atau Instagram. Nah, itu bisa juga diposting di Shopee kalau mau berjualan di e-commerce atau TikTok Shop. Bisa ngelink ke sana gitu ya. Jadi nanti terserah maunya apa, udah ini aja cari-cari dulu agar nanti nggak kaget tiba-tiba eh, produknya udah ada. Tadi saya pikir nggak sampai produk lah karena kan kita kuliah aja ya, SKS. Cuman produknya ngambil aja dari luar. Oh ternyata ada sambil membuat produk juga dari kampus, ya nggak apa-apa sambil jalan jadinya. Jadi nanti buat konten, kontennya seperti apa? Search aja musiknya, entah mau musiknya di lowin gitu ya nanti agar tidak bentrok sama suara kita gitu ya. Sambil storytelling juga bisa gitu untuk videonya. Videonya 3 aja cukup sampai UAS. Tapi nanti konten yang lain bisa 9. Kalau yang banyak ya orangnya sampai 4 itu 18 berarti 2 kali. Ya. Jadi tergantung kalau berdua ya 9, kalau satu bisa 6 gitu ya. Ya untuk memperbagus untuk Instagramnya. Seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini mungkin eh, udah paham? Nanti mungkin minggu depan saya ajarkan lagi. Cuman saya butuh minggu depan itu udah ada nama brand, kemudian foto brandnya, foto si produknya, kira-kira udah apa. Itu aja sih. Nanti baru kita masuk untuk eh, the next sosial medianya. Kemudian saya akan running sosial media mana yang baik. Mungkin saya akan buat juga nih untuk sosial media maupun untuk website yang baik gitu. Untuk ngelink-ngelink ke Linktree. Nanti buat Linktree-nya ke website ke WhatsApp-nya. Jadi dari WhatsApp pun saya akan buat untuk WhatsApp yang usahanya. Jadi nanti kita akan coba untuk semuanya situ. Oke. Oke, sampai sini mungkin di sini dulu, nanti bisa difikirkan untuk produknya sama brandnya namanya apa. Gitu. Jadi nanti untuk sosial medianya bisa dibuat juga, ngetekin aja namanya dulu. Ketika udah ada logonya kan bisa ditaruh di atas, kemudian ketika udah ada beberapa ntar masukin lagi. Jadi nanti kita step by step ya untuk memperbaiki si digital branding kita. Gitu. Jadi branding kita di sosial media, branding kita di e-commerce, branding kita di yang lain-lain gitu ya. Di sosial media, e-commerce, terus apa lagi? Website gitu ya, WhatsApp gitu ya. Nah, seperti itu. Oke,
Sampai di sini mungkin udah jam 11. eh 11 lagi. Ya, udah jam 11 ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Terima kasih. Oke, minggu depan aja ya. Tanya di WhatsApp. Iya, Oke. Kak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Iya, Kak. Terima kasih kembali, Kak.